Sebab Allah nggak memandang dia bodoh ataupun pintar, tetapi yang Allah pandang adalah kesungguhan, yang itu merupakan satu pilihan buat kita. Karena pintar itu nikmat Allah, pemberian Allah. Bodoh juga pemberian Allah. Pangkat itu pemberian Allah. Maka itu nggak dipandang oleh Allah. Allah nggak mandang dia mau pintar, dia mau bodoh, dia mau ulama, dia mau awam. Allah nggak mandang. Tetapi yang dipandang oleh Allah, tergerakkah hati kita. Kalau mungkin kita ini orang awam, dengan keawaman kita, maukah kita untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan keawaman kita? Sebagaimana para ulama menggapai ridhonya Allah, ingin menggapai ridhonya Allah melalui jalan ilmunya mereka. Kalau kita dengan jalan kebodohan kita, sebab bodoh itu pemberian Allah, ilmu juga pemberian Allah, dan Allah nggak melihat itu semua. Yang Allah lihat adalah bisakah kita membawa kebodohan kita untuk menggapai cintanya Allah. Bisakah dikala kita memiliki ilmu, kita gapai dengan ilmu itu mahabbah atau cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab surga bukan buat orang yang berilmu, tapi surga buat orang yang bertakwa. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Jadi jalan satu-satunya, mudah-mudahan dengan keawaman kita dan kita berusaha untuk menggapai ridhonya Allah melalui kebodohan yang kita punya, itu mudah-mudahan menjadikan lantaran kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Allah nggak ego. Kalau Allah ego, bisa aja surga cuma buat orang yang alim. Lalu kita yang bodoh, ngapain kita pakai ngaji? Ngapain kita pakai sholat? Kalau kita udah bodoh, udah pasti cat neraka. Tapi nggak begitu. Justru yang dipandang oleh Allah adalah usaha kita untuk menggapai ridhonya Allah melalui apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kalau kebodohan, maka dengan jembatan kebodohan kita gapai rahmatnya Allah. Dengan cara apa? Jujur sama Allah. Jujur dengan kebodohan kita. Apa jujur dan kebodohan? Nyari ilmu. Mencari ilmu adalah sifat jujurnya orang yang bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah orang bodoh sombong? Ada. Orang bodoh yang menjauh dirinya dari thalabul ilmi, maka itu disebut orang bodoh dan sombong. Dan ini yang paling bahaya, yang perlu kita jauhi. Jadi perlu kita ingat ya, surga bukan buat orang alim, neraka bukan buat orang bodoh, tetapi surga untuk orang yang benar-benar ingin menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menggapai cinta Allah banyak cara. Cara yang Allah sudah kasih kita fasilitasnya. Fasilitas apa yang diberikan oleh Allah, dan kita merasa apa salah satunya fasilitasnya? Kita menjadi orang awam, itu merupakan nikmat dari Allah. Jadikan keawaman kita ini kalau bisa istimewa buat kita. Gara-gara awam kita ingin selalu bergerak ibadah, ngaji. Ya, sebab pintar, cerdas, ingat, cerdas pemberian Allah, bodoh pemberian Allah. Namun rajin adalah pilihan kita. Maka yang Allah lihat adalah rajin. Sifat rajin lawan buruknya adalah malas. Maka malas harus kita lawan. Sebab ada orang cerdas malas, ada orang bodoh malas. Ini yang dibenci oleh Allah. Lalu yang disukai oleh apa? Orang cerdas rajin, orang bodoh rajin. Sebab yang dipandang oleh Allah bukan cerdasnya atau bodohnya, tapi rajinnya. Itu yang menjadikan sabab Allah sayang kepada itu hamba. Nah, ini lantaran itu, sabab itu, mari kita jadikan sabab itu semua yang diberikan sabab oleh Allah kepada kita, sababnya kita seperti ini. Jangan jadikan satu kesepertian kita ini untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibadah apa yang paling hebat di antara semua ibadah?
menuntut ilmu. Ini ibadah yang paling jitu. Bayangin coba kita kalau buka kitab Sirus Salikin, itu bahasa Melayu, itu bahasa Melayu tukilan dari karangan Imamul Ghazali, keutamaan ilmu dan orang yang menyebarkan ilmu dan orang yang mencari ilmu. Pernah kita dengar orang yang mencari ilmu satu bab itu lebih baik dia ibadah daripada 700 tahun. Bayangin coba. Orang yang mencari ilmu niat karena Allah, satu langkah, beberapa langkah sampai kepada tempat pengajian, maka semua alam yang dilewati olehnya, makhluk Allah yang dilewati olehnya akan istighfar buat itu orang yang mencari ilmu. Bahkan sampai al-hud, semua binatang-binatang lautan, ikan-ikan yang ada di lautan, dari mulai teri sampai ikan pausnya, istighfar buat orang yang mencari ilmu. Niat karena Allah, membuka pintu niat mencari ilmu, satu langkah, beberapa langkah. Sekarang kita pengen, bahkan bukan hanya itu, riwayat menjelaskan juga Allah akan diberikan ampunan kepada siapapun orang yang mencari ilmu, semua yang tersinari oleh matahari. Yang kita lewati apa dari rumah kemari? Kerikil, berapa juta kerikil kita lewati. Bebatuan, pepohonan, dedahanan, semuanya istighfar buat orang yang mencari ilmu. Ini keluar biasa orang yang mencari ilmu. Padahal dia nggak tahu ntar ngaji itu paham apa kagak. Ya, padahal dia nggak tahu ntar bisa apa enggak ngaji. Itu Allah nggak lihat. Yang Allah lihat adalah langkah kita mencari ilmu. Berarti itu satu kesungguhan kita untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauh-jauhkan diri dari sifat yang dibenci oleh Allah. Apa? Malas. Ya, ijhad wala taksal wala takun ghafilan panada matulubba lima yatakasal. Sungguh-sungguhlah kamu berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan taat, jalan ibadah. Sungguh-sungguhlah di situ, istiqomalah, minta istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malas dan jangan lupa, jangan lalai. Sebab penyesalan itu pasti berlaku buat orang yang pemalas.